Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan kita sebagai seorang pribadi yang mengenal Tuhan di dalam beriman, hendaknya Anda, saya, serta kita semua menyadari hidup bernilai dan memiliki makna yang sungguh berarti ketika Anda, saya, serta kita semua hidup menurut sabdanya, melakukan segala sesuatu karena rencananya dan bukan hanya untuk mendapatkan ketenaran semata yang hanya mengejar pujian dari sesama. Semakin beriman berarti semakin memiliki hidup yang memiliki nilai, dan memiliki nilai dalam kehidupan berarti ia senantiasa rendah hati, bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk pujian. Ia hidup di dalam kebijaksanaan dan bukan hanya sekedar mengejar viral di dalam kehidupan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita memulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami telah menerima jaminan keselamatan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Bantulah kami, anak-anak-Mu yang masih bersiarah di dalam dunia ini, untuk senantiasa patuh dan setia dalam menghidupi sabda-Mu, agar kami senantiasa dimampukan memancarkan terang cahaya-Mu di setiap langkah lembaran kehidupan kami di dalam dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, seringkali kita salah meletakkan tujuan dari kehidupan kita di dunia ini. Seringkali kita bertujuan di dalam melakukan usaha, pekerjaan, maupun studi kita. Seringkali kita meletakkan target supaya kita dipuji, supaya kita tidak dipandang rendah oleh sesama, supaya kita senantiasa diagung-agungkan dan menjadi sumber pengetahuan bagi mereka untuk bertindak di dalam kehidupan. Tetapi lihatlah di dalam surat Rasul Paulus kepada Titus pada hari ini, mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua, bagi mereka yang sudah lanjut usia, hendaknya kita hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan, dan bukan justru sibuk supaya orang lain yang lebih muda menghargai senioritasnya, menghargai pengalaman yang sudah dilaluinya, dan menghendaki anak-anak muda mendengarkan apa yang menjadi keinginannya dan bukan kebaikan untuk semua orang. Seringkali justru mereka atau Anda, saya, jatuh pada keinginan untuk dipuji, keinginan untuk selalu dituakan, keinginan untuk selalu dihormati. Tetapi sebagai orang beriman, hendaknya orang yang lanjut usia, dia hidup terhormat, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan, bukan justru membalut modus di dalam kata penatua, bukan justru membalut modus di dalam pelayanan yang semestinya dilakukan di dalam kemurnian hati, dan bukan membalutnya seolah-olah kita orang yang paling tahu karena pengalaman hidup. Belum tentu kita banyak pengalaman, lantas keputusan dan segala macam yang harus diambil di dalam hidup bersama harus sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Terkadang apa yang kita pikirkan ketika kita tidak mau menerima keadaan justru akan menghancurkan.
Karena waktu terus berputar, zaman terus berubah, dan mestinya regenerasi terus berjalan di dalam kehidupan bersama. Paulus juga mengingatkan kepada kita yang muda. Biasanya sebagai anak-anak muda itu menggebu-gebu karena baru belajar, mengetahui tentang banyak hal. Tetapi seringkali yang dilupakan oleh anak-anak muda ialah karena pengetahuan yang luas merasa sudah menjadi pribadi yang paling tahu. Mestinya orang yang belajar dengan tepat, benar, dan setia di dalam prosesnya, ia semakin menyadari bahwa ketika ia semakin banyak mengetahui tentang pengetahuan, semakin ia sadar bahwa kemampuannya, keberadaannya hanyalah kecil dari sebagian yang besar itu. Maka Paulus pun mengingatkan kepada mereka, hendaknya sebagai generasi muda, kepada Anda, saya, serta kita semua hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur cara hidup kita, baik hati dan taat kepada ajaran Allah. Hendaknya kita sebagai orang muda yang mengetahui begitu banyak teknologi, informasi yang begitu cepat kita terima, Anda dan saya serta kita semua belajar sebagai orang beriman harus berani menguasai diri dalam segala hal. Dan mari kita jadikan diri kita sebagai teladan di dalam perbuatan baik. Jangan justru kita ikut-ikutan karena ingin menjadi yang pertama menyebarkan hoaks yang belum tentu kebenarannya, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, dan kita tidak mau memverifikasi karena kita tidak mau diributkan dan juga tidak mau disusahkan oleh karena hal-hal yang mungkin kita anggap tidak penting, tetapi karena kecuekan akan menimbulkan suatu masalah yang justru akan menghancurkan apa yang penting di dalam kehidupan kita. Seringkali kita lupa akan nasihat ini. Bagaimana kita sebagai seorang keluarga muda, kita pun selalu diingatkan agar kita mengasihi keluarga kita, agar kita selalu belajar untuk hidup bijaksana, suci, dan mengatur rumah tangganya dengan baik, dan bukan membungkusnya di dalam alasan pelayanan, padahal kita tidak mau berkonflik ataupun berdamai dengan apa yang terjadi di dalam keluarga. Bahkan seringkali membungkus pelayanan yang suci itu untuk lari dari persoalan keluarga. Paulus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua agar kita hidup sebagai orang beriman yang memiliki nilai kebenaran, yang memiliki nilai kesetiaan, yang memiliki nilai kebenaran di hadapan Tuhan, dan bukan supaya mendapatkan pujian, dan bukan supaya kita dianggap orang yang paling senior di dalam kehidupan menggereja. Orang yang mengaku diri sebagai senior seringkali melupakan statusnya sebagai seorang penatua. Tetapi seorang penatua yang sejati, yang beriman, yang mengenal Tuhan, dia bukan memprovokasi, tetapi dia mendampingi, memberikan kedamaian, membiarkan apa yang ada di dalam kelompoknya bertumbuh dan berkembang, dan tidak hanya berdasarkan apa yang dipikirkannya, tetapi apa yang seharusnya dilakukan seturut perkembangan zaman yang ada. Injil suci menurut Lukas pada hari ini menjelaskan dengan tegas, ada begitu banyak dari Anda, saya, serta kita semua melakukan segala sesuatunya karena ingin mendapatkan timbal balik. Modus yang dibungkus dalam pelayanan, perhatian yang dibungkus dalam status perkawinan, kesetiaan yang dibungkus di dalam kaul-kaul kereligiusan. Tanpa kita sadari, seringkali kita meminta timbal balik atas apa yang kita lakukan. Kita mulai menuntut keluarga, kita mulai menuntut gereja, kita mulai menuntut institusi di mana kita berada.
Lihatlah apa yang dikatakan oleh Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Ketika seorang pelayan yang sudah lelah membantu tuannya untuk membajak sawah, dan ketika pulang, tuannya tidak akan pernah berkata, "Mari kita makan," tetapi dia akan mengatakan, "Siapkanlah makan siangku, dan ketika aku kenyang, maka barulah engkau makan." Seringkali karena kita merasa sudah melayani, karena kita sudah merasa menolong, karena kita sudah merasa yang memberikan inisiatif atau ide di dalam pelayanan, lantas kita meminta suatu penghargaan. Lantas kita meminta agar semua orang menghormati dan mengikuti apa yang saya katakan, padahal belum tentu apa yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran. Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua, hendaknya sebagai orang beriman, kita harus berani menghidupi spiritualitas seorang hamba, di mana seorang hamba akan selalu mengatakan, "Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan." Perbuatan baik adalah perbuatan yang semestinya dilakukan bagi Anda, saya, serta kita semua yang beriman, yang mengenal Tuhan, yang mana kasih-Nya tak pernah terbatas. Jika kita masih menuntut orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan hanya karena kita menjadi inisiator, hanya karena kita ingin memuaskan apa yang menjadi ambisi, atau karena kita yang memiliki modal, maka perlu adanya pemurnian di dalam pelayanan kita. Karena melayani bukan untuk ajang pertunjukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling benar, tetapi berani menjadi pribadi yang tersembunyi. Biarlah Allah yang mengetahui, tetapi buahnya dinikmati oleh begitu banyak orang. Hidup beriman ialah berani membuat hidupnya bernilai, bukan karena pujian, tetapi kesetiaan dan kebijaksanaannya di dalam kehidupan nyata, di dalam menghayati apa yang diimani. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Seringkali kita berpikir ketika kita berbuat baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda demi kebaikan bersama, lantas kita mendapatkan pujian. Sebagai orang beriman, agar Anda, saya, serta kita semua tidak mudah sakit hati, lakukanlah segala tugas, tanggung jawab, dan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu pujian dari sesama kita. Yang kita perlukan adalah jaminan kehidupan kekal bersama Bapa Sang Pencipta kita. Jangan takut untuk berdiri dalam kebenaran, karena Tuhan selalu menyertai kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.